Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Olimpiade Sains Nasional atau biasa disebut dengan OSN di bidang informatika. Nah, ini adalah identitas sederhana saya. Nama saya adalah Fahri Alzambibowo, kelas 10.1 di bidang OSN informatika. Lanjut, langsung saja ke soal yang pertama. Soalnya, Quick naik taksi online berargo dari kota B ke kota B yang berjarak 15 km. Besarnya argo taksi adalah 10.000 untuk 1 km pertama. Kemudian bertambah 750.000 tiap 100 meter selanjutnya. Besarnya ongkos taksi yang harus dibayar Quick adalah, langsung ke pembahasan soal nomor 1, yaitu Quick akan naik jauh 15 km dengan biaya 10.000 untuk 1 km pertama. Sekarang Quick hanya perlu menghitung 14 km berikutnya. Karena Quick taksi 750.000 tiap 100 meternya, artinya Quick akan membayar 750 dikali 140 sama dengan 105.000 untuk 14 km selanjutnya. Dengan demikian, total ongkos taksi yang harus dibayar Quick adalah 105 ditambah 10.000 sama dengan 115.000. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini 3 buah dadu dengan 8 sisi. Dadu pertama berisi angka 1 sampai 8. Dadu kedua berisi angka dari 3 sampai 10. Dan dadu ketiga berisi angka dari 5 sampai 12. Ketiga dadu tersebut akan dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang jumlah dari ketiga dadu tersebut adalah 16? Langsung ke pembahasan soal nomor 2. Yang pertama, ketika dadu pertama muncul, angka 1, 1, 10, 5, 1, 9, 6, 1, 8, 5, dan seterusnya dan sama dengan 8. Untuk yang nomor 2, ketika dadu pertama muncul angka 2, 295, 286, 277, dan seterusnya dan sama dengan 7. Ketika dadu pertama muncul angka 3, 385, 376, dan seterusnya 6. Yang keempat, ketika dadu pertama muncul angka 4, berarti 475, 466, 457, dan seterusnya dan sama dengan 5. Dan yang kelima, ketika dadu pertama muncul angka 5, 565, 556 sama dengan 4, dan seterusnya maksudnya tadi. Terus yang keenam, ketika dadu pertama muncul angka 6, 655, 646, 637 sama dengan 3. Ketika dadu pertama muncul angka 7, 745, 736 sama dengan 2. Ketika dadu pertama muncul angka 8, 835 sama dengan 1. NA sama dengan 8 ditambah 7, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1 sama dengan 56. N tutup kurung S sama dengan 8 akar 3 dan sama dengan 512. Peluang N dalam kurung A atau NS sama dengan 36 dibagi
dibagi 512 sama dengan 9 atau 128. B. Jawabannya yang B. Langsung saja lanjut ke soal yang nomor 3. Di soal nomor 3 ini, bilangan Harshad didefinisikan sebagai bilangan yang habis dibagi oleh hasil penjumlahan setiap digit dari bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 18. Karena 18 habis dibagi oleh 9, ada berapa banyak bilangan Harshad dari 1 sampai 10? Langsung ke pembahasannya. Bilangan satuan pasti merupakan bilangan Harshad, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ada 9 bilangan. Beberapa bilangan kelipatan 10 juga merupakan bilangan Harshad, yakni 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Ada 5 bilangan. Kelipatan 9 kurang dari 50 juga merupakan bilangan Harshad, yakni 18, 17, 36, 45, dan seterusnya. Ada 4 bilangan. Selain 9 yang udah dihitung di atas. Beberapa bilangan kelipatan yang bukan kelipatan 9 merupakan bilangan Harshad, yakni 12, 21, 24, 42, 48. Ada 5 bilangan. Total ada 9 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 23 bilangan. Jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 4. Ya, di soal nomor 4 ini Pak Dengklek memberikan tebak-tebakan kepada anaknya yang menentukan nilai sebuah fungsi f dalam kurung ya x, y. Saat diberikan dua buah sembarang nilai x dan y, jika diketahui bahwa f dalam kurung 3 dan 1 bernilai 24, kemudian f 5 dan 2 bernilai 37, dan f 7 dan 2 bernilai 59, maka berapakah nilai f 7 dan 5? Sama dengan langsung ke pembahasannya. Sebenarnya soal ini agak mengejek karena x dan y dengan f dalam kurung x, y tidak berhubungan dalam suatu rumus apapun. Namun jawaban bisa didapatkan dengan x dikurangi y dan x ditambah y. 3 dan 1 sama dengan 3 dikurangi 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 2 dan 4 sama dengan 24. 5 dikurangi 2 terus 5 ditambah 2 sama dengan 3 dan 7 dan digabung 37. 7 dikurangi 2, 7 ditambah 2, 5 dan 9, hasilnya 59. Maka F 7 dan 5, 7 dikurangi 5, 7 ditambah 5, 2 dan 12 digabung adalah 212. Di sini keluar jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Biar nggak terlalu lama. Kuak adalah bebek yang paling tinggi di kandang Pak Dengklek. Kui kalah tinggi dibanding kuuk, tetapi kuuk sama tingginya dengan kuek. Kuek lebih tinggi dari kuok. Maka pernyataan yang benar berikut ini adalah, oke, kita ke pembahasan nomor 5 ini. Nah, ini dia pembahasannya. Dimulai dari informasi terakhir, kuek, kowok. Kuwok sama tingginya dengan kuek. Kowok sama dengan kuek lebih dari kowok. Kuek kalah tinggi dibanding kuwok, namun tidak diketahui apakah kuek lebih tinggi dari kuwok atau tidak, sehingga kuwok sama dengan kuek lebih dari kuwok. Pernyataan yang benar adalah kuek lebih tinggi dari kuek. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut
ke soal nomor 6. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 kursi dan baris terdepan adalah ada 20 kursi, kapasitas gedung tersebut adalah, langsung ke bahasannya. Nah, ini dengan menggunakan deret aritmatika. S sama dengan N 2 atau 2 (2A) ditambah N1B dengan N adalah 15, A-nya 20, B-nya 4. Nah, jawabannya adalah 720C. Daripada lama, langsung kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oke. Di soal nomor 7 ini adalah soal dengan soal cerita lagi. Blanky memasuki lift di sebuah lantai pada gedung bertingkat. Kemudian lift itu naik 4 lantai, lalu turun 3 lantai. Kemudian naik lagi 4 lantai. Sekarang Blanky berada di lantai 7. Di lantai berapakah Blanky masuk lift? Ya, kita langsung ke pembahasannya. Oke. Total lantai naik adalah 8, sedangkan turun 3 lantai. Sehingga Blanky naik 5 lantai dari awal ia masuk. Karena sekarang berada di lantai 7, berarti ia masuk pada lantai 2. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8 atau soal yang ke-8. Ini soal angka lagi dengan disertai cerita. Ruang di area pameran disewakan sebesar 15.000 per 30 meter kubik untuk 1 hari. Pak Dengklek menyewa ruang pameran persegi panjang yang berukuran 8 meter kali 15 meter. Dan Pak Blangkon menyewa ruang pameran persegi panjang berukuran 15 meter kali 20 meter. Jika keduanya menyewa ruang pameran selama 1 hari, berapa Pak Dengklek membayar lebih banyak daripada Pak Blangkon? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Pak Dengklek menyewa ruang berukuran 8 meter dikali 15 meter sama dengan 120 meter persegi. Sedangkan Pak Blangkon menyewa ruang berukuran 15 meter dikali 20 meter sama dengan 300 meter persegi. Selisih luas yang harus disewa adalah 300 meter persegi dikurangi 120 meter persegi sama dengan 180 meter persegi. Karena perlu biaya 15.000 per 30 meter kubik, maka 180 meter kubik dibagi 30 meter kubik sama dengan 6. 15.000 dikali 6 sama dengan 90.000. Jadi Pak Blangkon harus membayar 90.000 lebih banyak daripada Pak Dengklek. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, di nomor 9 ini ceritanya agak panjang, tapi lagi-lagi ini adalah soal cerita. Andi, Budi,
dan Cindy telah memenangkan kompetisi sambal nasional. Ketiganya bersekolah di SD, SMP, atau SMA. Ketiganya meraih medali emas, perak, atau perunggu. Diketahui keempat pernyataan berikut adalah benar. Jika peraih medali emas adalah Andi, maka peraih medali perak adalah siswa SD. Siswa SMP mendapatkan medali emas atau Budi meraih medali perak. Andi adalah siswa SMP dan Cindy adalah siswa SMA. Cindy unggul terhadap Andi atau Budi. Peraih medali emas, perak, dan perunggu berturut-turut adalah. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Berdasarkan keterangan keempat, Cindy unggul terhadap Andi atau Budi. Maka opsi jawaban yang boleh jadi yaitu siswa SD Budi, siswa SMP Andi, siswa SMA Cindy. Jadi Cindy, Budi, Andi, atau Cindy, Andi, Budi. Berdasarkan keterangan ke-1 dan 2, peraih medali perak adalah siswa SD atau Budi. Maka urutan yang paling tepat peraih medali emas, perak, dan perunggu berturut-turut yaitu Cindy, Budi, Andi, sehingga opsi yang paling tepat yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ada soal cerita ditambahi soal yang berhubungan dengan angka-angka. Oke, kita langsung ke soalnya. Berapa banyak cara berbeda untuk mengisi lantai sebuah ruangan berukuran 2 kali 8 dengan menggunakan ubin berukuran 2 kali 1 jika harus terdapat tepat 2 ubin yang dipasang secara vertikal. Langsung ke pembahasan soal nomor 10. Nah, ini dia. Ada 2 ubin yang dipasang vertikal sehingga ada 2 kali 6 ubin yang harus dipasang horizontal agar tepat menutupi semua lantai. Ubin harus dipasangkan menjadi persegi. 2 ubin 2 kali 2. Banyak cara untuk memasang ubin-ubin tersebut adalah ya seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri dan jawabannya adalah 10, yaitu D. Lanjut ke nomor 11. Ya, di nomor 11 ini adalah soal pemrograman dasar ya teman-teman. Di sini function ayam A, B, integer begin. If B sama dengan 0 then ayam sama dengan 0. Else if B sama dengan 1 then ayam sama dengan A. Else ayam dan seterusnya. Berapakah hasil dari pemanggilan fungsi ayam 19,39? Langsung ke pembahasan soal nomor 11. Ya, jadi kalau saya terangkan agak panjang. Sebenarnya fungsi ayam adalah fungsi yang meninggalkan nilai A dengan B. Seperti itu. Dan jawabannya adalah 741, yaitu B. Bentar, kita lihat dulu. Wih. Nah, ini dia. Jawabannya adalah B. 741. Ya sudah, kita lanjutkan lagi ke soal yang terakhir, yaitu soal ke-12. Jadi soal di 12 ini juga lagi pemrograman dasar. Function kucing seperti itu dan seterusnya ya. Berapakah hasil dari pemanggilan fungsi kucing 1,2018? Kita lihat pembahasan soalnya. Oke, bentar lagi. Oh ya. Jadi pembahasan soal nomor 12 ini adalah fungsi kucing akan melakukan
rekursi dengan mengubah nilai tikus menjadi 2 kali ditambah 1 nilai sebelumnya yang kemudian semua nilai tikus akan dijumlahkan. Fungsi akan berhenti melakukan rekursi jika nilai tikus lebih besar dari keju. Oleh karena itu, nilai tikus akan menjadi 1, 3, 7, 15, 31, 62, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047. Namun, karena nilai yang lebih besar dari 2018 tidak dihitung, fungsi akan menghasilkan 2036 dengan jawaban D. Ya, terima kasih sekali dan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Bila ada salah kata yang agak menyindir, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih.